Jadi setiap hari Minggu kita akan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi silakan langsung komentar di bawah. Welcome to answer your question. Dari Yogada, Bang, bikinin analisa trendline di HP please. Oke, untuk trendline ini kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Oke, trendline itu berarti trend line. Trennya itu apa dulu? Tren ada berapa? Ada 3, bullish atau tren naik, turun, dan konsolidasi. Line itu garis. Oke, jadi garis di sini menggambarkan tren. Kalau misalkan naik, jadi kita bisa tarik garis ini menjadi trend line. Kemungkinan ini bagaimana? Lanjut turun dan melanjutkan kenaikannya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, cara naruhnya ini bagaimana? Ini kan enak, kelihatan yang gampang. Coba yang agak sulit itu bagaimana? Oke, kalau yang agak sulit itu biasanya seperti ini. Nah, berarti ini kita narik trend line-nya bagaimana? Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini? Yang benar bagaimana? Tetap yang pertama, low yang pertama dan low yang kedua harus disatukan terlebih dahulu. Kita satukan. Nah, kemudian ini kesentuh. Ada 2 persentuhan di sini. Nggak masuk. Ini bukan trendline yang bagus. Oke, berarti kemudian trendline yang kedua ke yang ketiga. Seperti ini. Oke, selesai. Ini apakah benar? Benar-benar aja karena tidak ke break. Kalau ini tadi kan sudah ke break kembali, 2 kali ke break, udah nggak valid. Kemudian mana lagi? Kemudian sekarang 3 dan keempat kita tarik. Kemudian 4 ke 5. Nah, jadi kemungkinan kalau dia udah break, retest, melanjutkan ke sininya, ke trendline selanjutnya di sini. Jadi itu fungsi trendline. Oke, kalau di HP atau di MetaTrader, kalian bisa terapkan ini di semua time frame. Pertama, lihat yang paling tinggi dulu. Oke, lihat yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi? Ini paling tinggi. Kemudian masuk ke trendline di sini. Trendline pertama masuk ke trendline kedua. Oke, di sini 1, 2 garis. Oke, garis. Kita lanjutin. Kita bisa pertesan mungkin das. Nah, kalau kalian lihat bahwa terlalu banyak ke break yang di bawah, jadi kita bisa tarik yang dari sini ke sini, tidak, berarti dari sini ke sini. Nah ini lebih masuk akal daripada yang tadi. Biasanya trendline itu kita taruh 2 trendline, atas sama bawah, biar kelihatan bahwa dia itu sedang di situ-situ saja, di area-area situ-situ saja, atau di area channel gitu biasanya. Jadi itu cara gunainnya. Oke, semoga membantu. Oke, dari Bima Mukid Ahmad, Mas, kalau trader institusi itu pakai time frame daily atau weekly atau monthly ya? Apakah bisa kita trader retail menggunakan time frame itu? Institusi kita bahas waktu webinar kemarin, ini menarik banget pembahasannya. Mereka pakai time frame apa? Mereka nggak bilang pakai time frame apa. Yang jelas mereka bilangnya itu seperti ini. Institusi hedge fund itu mau masuk ke market, mereka harus mendapatkan harga yang bagus, harga yang benar-benar bagus. Kalau mereka nggak dapat harga yang bagus, mending nggak usah entry, atau mending nggak usah beli, atau mending nggak usah jual. Institusi bilangnya memang awal-awal seperti itu. Kemudian kalau dibilang time frame mana, kemungkinan ya time frame yang biasa kita gunakan, daily H4, itu biasanya mereka juga menggunakan seperti itu. Tetapi ketika kita ada area yang kuat banget support resistennya, supply domainnya itu kuat banget, kayak contoh, mereka nggak bisa langsung beli enak gitu, langsung beli seperti kita, nggak bisa. Mereka harus ngumpulin uang dulu, ngumpulin order yang banyak, baru mereka membelinya. Jadi agak lebih susah daripada kita tinggal buy, dapat. Itu kita udah bahas ini di webinar, mungkin beberapa bulan lagi bakalan kita sharing untuk pabrik, jadi ditunggu aja. Ini bagus, bener-bener bagus. Oke, dari Big Sat, Bang, tolong bahas lagi tentang teori Elliott Wave lebih dalam. Jadi sebenarnya apa ya namanya, teori. Oke, teori, semua orang punya teori masing-masing. Elliott Wave itu simpelnya, kita selalu bikin simpel, nggak perlu ribet-ribet, hanya ada 5 waves. Nah di sini nanti 78,6% Fibonacci, ini 38,6% Fibonacci, saya lupa untuk detailnya. Tetapi yang jelas kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah 5, katanya ini selesai. Gitu. Jadi trennya ini udah selesai.
Apakah selalu seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Nah terus bagaimana? Ya mending kita gambarin aja, kalau ini udah break sini berarti udah selesai trennya, tinggal tunggu sell posisi. Jadi sebenarnya untuk Elliott Wave itu lebih mempermudah kita aja untuk menamainya. Kayak head and shoulder kan sebenarnya cuma seperti itu. Yang ditarik. Nah, lower low, lower high, lower low. Nah, jadi ini lebih tinggi, kemudian ini lebih rendah. Berarti atau trendline kayak gini, break, retest juga sama. Jadi semua ini diberi nama supaya kita bisa lebih gampang, lebih mudah dipahami, dan lebih enak buat ngobrol. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Tapi sebenarnya semuanya dasarnya itu satu, ya ini tadi, market structure. Itu dasarnya. Bang coba jelasin pakai ICT, Smart Money Concept dan lain-lain. Smart Money Concept ini namanya baru, tetapi untuk cara tradingnya sebenarnya udah lama. Jadi untuk technical analysis hanya ada dua. Pertama, kita lihat tren, contoh trennya naik, bullish, Kemudian yang kedua, kita cari area penting. Area penting di sini kalau ICT, Smart Money Concept itu memakai supply dan demand, kemudian memakai imbalance dan lain-lain. Itu kita udah bahas di video sebelumnya, dicek Smart Money Concept, ada videonya. Contoh ini ada naik, kemudian ada konsolidasi ini naik, berarti kemungkinan dia akan ada pembalikan di sini. Tetapi kita harus tahu trennya dulu, trennya bullish, berarti kita cari buy posisi. Kita bisa tahu dalamnya seberapa, kemudian kita bisa buy posisi lebih tinggi menggunakan supply dan demand, atau area konsolidasi di sini, atau area imbalance dan lain, ada semuanya di sana. Jadi konsepnya sudah, dasarnya sudah lama, nama-namanya yang baru. Itu sih. Dari Dev 4, bahas manipulasi market yang lagi rame. Sebenarnya manipulasi market itu ada apa enggak sih sebenarnya, kan gitu kan? Sebenarnya ada apa enggak? Kalau saya enggak begitu percaya sebenarnya untuk manipulasi market. Kenapa? Yang menggerakkan market kan institusi besar, bank, hedge fund dan lain-lain. Mereka membeli di harga yang bagus. Kita di retail trader itu biasanya entry-nya itu kurang bagus, makanya stop loss-nya terkena dan lain-lain. Itu biasanya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kurang begitu tepat. Dan kalau saya biasanya nggak ambil pusing kalau kena stop loss, ya udah kena stop loss, kita cari lagi. Entry-nya masih banyak kok, market juga masih 24 jam on terus. Jadi saya nggak begitu pusing kalau terkena stop loss. Itu ya udah, stop loss terkena ya udah, nanti entry lagi, kena TP ya udah. Jadi udah santai gitu, emosinya udah nggak kayak dulu ketika kita loss itu kayak dredeg senam jantung dari orang-orang. Ketika kita profit buru-buru pengen cepet close, itu udah nggak seperti itu. Oke, itu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komentar. Saya saranin untuk lihat video market structure karena nyatanya banyak yang masih belum paham tentang market structure. Di sebelah sini. See you next video, bye bye.